tren itu muncul, dan ada saat ini di dunia. Nggak mau punya anak, khawatir ribet, hanya ngerepotin, hanya ngeganggu dan lain sebagainya. Padahal dia bisa, dan dia berusaha untuk tidak punya anak. Fahadha fihi dhararun alaih, ini yang akan merusak dia, ini yang akan membahayakan dia di dunia dan di akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Al-walud. Nah, sifat seperti apakah al-walud ini? Al-walud, mari kita baca. Kathiratul injab. Walud itu subur dan banyak melahirkan. Jadi punya banyak anak. Wahya sifatun hamidatun fil mar'ah. Dan ini sifat yang positif dan terpuji bagi wanita. Wahya min khairin nisa. Dan ini menjadikan wanita menjadi sebaik-baik wanita. Dan hampir semua pihak mengakui itu gitu loh. Makanya bahkan seringkali di beberapa komunitas atau di beberapa pihak seringkali kurang objektif juga dan kurang adil juga ke wanita. Begitu ada masalah yang langsung disalahkan wanitanya, belum tentu juga. Bisa jadi pihak suami yang bermasalah. Peluang seperti itu tetap ada. Tapi intinya bahwa ini adalah sifat yang bagus bagi wanita atau kelebihan yang positif bagi wanita. Tapi belum selesai keterangan ulama. Mari kita simak keterangan Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah. Wa idza kanatil mar'atu mubtalatan bi'illatin aw maradin fahadha amrun la yadurruha. Dan apabila seorang wanita diuji dengan penyakit atau dengan kendala, mungkin dengan impotensi gitu loh, maka ini tidak la yadurruha, ini nggak mengganggu dia kok. Ini tidak membuat peluangnya menjadi wanita terbaik itu hilang atau sirna. Masya Allah para ulama ya. Jadi nggak usah minder nih yang belum punya anak atau yang tidak punya anak dan hampir dipastikan nggak akan punya anak. Jangan minder, jangan sedih. Kalau seorang wanita diuji dengan sakit atau ada kendala sehingga dia tidak bisa melahirkan, atau ada yang belum punya anak tapi rahimnya udah diangkat, la yadurruha, itu tidak mengganggu dia. Li'annahu laysa amran qassarat fihi aw sa'at hiya fil ikhlali bihi. Karena kalau faktornya ini itu bukan karena kelalaian si wanita itu, bukan karena kelalaian dan bukan disengaja untuk tidak mau punya anak. Fala yuhasibuhallahu ala dhalik, maka Allah tidak akan menghisapnya pada hari kiamat. Allah nggak akan menghisap. Wala yadurruha dhalik, dan tidak akan merugikan dan mengganggu dia. Wala yatanafa dhalika ma'salahiha, dan tidak menghilangkan atau mengurangi kesolehan dan kebaikan wanita itu. Jadi tidak akan mengganggu dan menghilangkan atau mengurangi kualitas kesolehan wanita tersebut. Adapun in kanat hiya waludan walakinnaha tamna'ul aulada wa taqta'ul injaba wa tas'a fi qat'ihi fahadha fihi dararun 'alaiha. Adapun apabila dia adalah wanita yang Allah berikan kesuburan. Jadi dia adalah wanita yang Allah berikan kesuburan. Tapi dianya yang tidak mau anak-anak. Dia cegah, dia nggak mau hamil. Bahkan dia putus itu kelahiran. Dan dia berusaha menggugurkan atau membuat dirinya tidak bisa melahirkan. Dia memang ada usaha ke sana, ada effort ke sana, nggak mau dia pakai itu.
tanpa ada alasan syar'i, tentu saja tanpa ada alasan syar'i, cuman karena nggak mau aja. Aku nggak suka anak kecil, aku nggak mau, aku lebih suka hidup sendiri. Dan itu kan terjadi, tren itu muncul di dunia, tren itu muncul dan ada saat ini di dunia. Nggak mau punya anak, khawatir ribet, hanya ngerepotin, hanya ngeganggu dan lain sebagainya, padahal dia bisa. Dan dia berusaha untuk tidak punya anak. Fahadha fihi dhararun alaihi, ini yang akan merusak dia, ini yang akan membahayakan dia di dunia dan di akhirat. Waqad qala Nabi SAW, dan Nabi telah bersabda, tazawwajul wadud al-walud, menikahlah dengan wanita yang al-wadud. Masih ingat al-wadud itu apa? Tadi wanita yang penuh rasa cinta, kasih sayang, dan bisa mengungkapkannya. Wal walud, dan wanita yang banyak anak. Fa inni mukatsirun bikumul umama yaumal qiyamah, karena aku berbangga dengan banyaknya umatku pada hari kiamat. Aku berbangga dengan banyaknya umatku pada hari kiamat. Falladhi yanbaghi 'alal mar'ati an tas'a fi wujudil aulad, maka seyogyanya seorang wanita berjuang untuk memiliki anak. Wa tabdhulus sababa fi dzalik, dan berikhtiar untuk memiliki anak. Wa tas'a fi tarbiyatihim wa tansyiatihim wa riayatihim, dan berjuang untuk bisa mendidik anak dan bisa menjaga tumbuh kembangnya dan bisa merawatnya. Wa tahtasibu litakuna sababan fi an yujada fil mujtama abnaun salihun wa du'atun muslihun, dan dia berjuang agar anaknya menjadi sebab, atau mohon maaf, dia berjuang agar dia menjadi sebab lahirnya anak-anak yang soleh di tengah-tengah masyarakat, dan lahirnya dai-dai yang memperbaiki kualitas masyarakat. Jadi hendaknya para ibu itu, para wanita itu, ketika berusaha memiliki anak, dia berjuang, dia berniat, bertekad dan berjuang agar anaknya nanti menjadi anak yang soleh, dan bukan hanya jadi anak yang soleh, tetapi memperbaiki kualitas kesolehan dari masyarakat. Wa tahtasib dzalika min awwali dukhuliha fi zawaj, dan ketika dan hal itu semua dia harapkan mulai dari awal dia masuk ke pernikahannya. Awal dia masuk ke pernikahan. Taqulu bainahu wa bain Allah, dia berbicara secara private antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. La'allallaha yukrimuni bi abna'in min a'immatil huda aw min ulama'il muslimin wa min du'atil khairi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan aku dengan anak-anak yang menjadi imam-imam petunjuk dan menjadi ulama-ulama kaum muslimin, atau dai-dai, ustadz-ustadz yang mengajak kepada kebenaran. Fayuktabu lahal ajrul azim ala hadhin niyati salihah, maka dia akan mendapatkan pahala yang besar dan luar biasa karena niat yang salihah tersebut, niat yang benar itu. Dan wa ma yatba'uha minal inayah wa riayah, dan dia akan dapat pahala dari seluruh yang dia perjuangkan, seluruh apa yang dia lakukan untuk merawat dan mendidik anak-anak tersebut. Jadi ibu sekalian dan para akhwat, jadi dari awal itu pada saat kita menikah nih, kita udah punya niat. Niatnya apa? Kita bicara private dengan Allah, munajat kepada Allah, berkhalwat dengan Allah. Ya Allah, semoga Engkau muliakan aku dengan anak-anak yang insya Allah akan menjadi imam-imam kebaikan, imam-imam petunjuk, pemimpin-pemimpin yang mendapatkan petunjuk. Semoga anak-anakku ada yang jadi ulama gitu loh. Semoga anakku ada yang jadi dai atau jadi ustadz gitu loh. Semoga anakku ini bermanfaat. Nah itu, coba kita ingat-ingat dulu waktu kita nikah, punya niat begitu nggak? Gitu. Makanya sebagian orang anaknya jadi bandar, na'udzubillah min dzalik. Anaknya mabok, na'udzubillah min dzalik. Ketika dicek nggak ada niat seperti itu ketika nikah, udah normal aja.
kalaupun punya anak pengennya anak yang lucu-lucu, udah dapat lucu, tapi lucu sampai berapa tahun sih? Udah. Pengen, aku tuh dari awal tuh pengen anak yang pinter-pinter, dapat anak yang pinter-pinter, tapi habis sudah dewasa ninggalin anak, ninggalin ibunya dan ninggalin keluarganya, dapat anak pinter, udah lupa udah sama orang tua. Dan kata para ulama, ini seharusnya ini dari awal nikah gitu, dari awal nikah, dari awal berhubungan misalnya udah niat pokoknya semoga dapat anak kayak begini, semoga dapat anak seperti ini. Itu hadirin Allah muliakan. Dan lihat cita-cita tuh yang tinggi, semoga anakku itu menjadi salah satu imam-imam petunjuk, ulama-ulama, dai-dai dan ustadz-ustadz gitu. Jadi jangan niat itu rendah. Ya pokoknya aku mah terserah anakku aja, aku terima anakku apa adanya. Ya jangan. Cita-cita itu yang tinggi. Innallaha yuhibbul ma'aliyal umur. Nabi SAW mengatakan Allah itu suka dengan hal-hal yang tinggi, hal-hal yang besar, gitu ya. Jadi intinya kalau Allah tidak takdirkan kita punya anak, rahim kita bermasalah, atau kita misalnya kita laki-laki tidak bisa berjuang sehingga terjadi pembuahan, maka itu tidak ada masalah. Bukankah Aisyah radhiyallahu taala anha juga tidak punya anak? Dan bukankah istri-istri Nabi SAW selain Khadijah juga tidak punya anak dari Nabi SAW? Tapi bagi yang tidak ada kendala sama sekali, bagi yang semuanya bagus dan dia nggak punya anak gara-gara dia nggak mau. Beda kalau bukan karena kita, bisa jadi kita bagus, pasangan kita nggak bagus, atau kita bagus dan pasangan kita nggak ada masalah, pasangan kita nggak ada masalah, tapi nggak cocok aja gitu loh. Akhirnya kan ada macam-macam ya teori ya, dan saya nggak mau bicara panjang lebar karena ini bukan fak dan ekspertis saya. Tapi intinya bisa jadi dua couple itu suami istri nggak ada masalah, tapi begitu prosesnya ada kendala, itu sangat mungkin terjadi. Kali itu nggak ada masalah. Yang ada masalah faktor yang membuat dia nggak punya anak gara-gara perbuatannya sendiri. Dia nggak mau, dia berusaha dan lain sebagainya. Itu yang memupus kesempatan dia menjadi wanita terbaik, bahkan wanita baik bisa jadi. Gitu. Karena Nabi bangga banget nih. Bayangkan Nabi katakan, karena aku berbangga dengan banyaknya umatku pada hari kiamat. Aku senang loh kalau umatku banyak. Masa kita nggak ingin buat Nabi bangga, jamaah? Mau buat Nabi bangga pakai apa lagi gitu lah. Kalau kita pikir-pikir, pakai tahajud, ya aduh tahajud kita pas-pasan. Pakai bacaan Quran, aduh baca Quran kita masih salah-salah. Ya udah dari anak deh. Tapi fight bener-bener. Dan itu tadi jangan hanya berusaha punya anak aja. Tadi kata para ulama berusaha mendidik, mengawal tumbuh kembangnya, merawat mereka dan seterusnya. Wallahu taala alam bisawab. Ya. Dan kita berharap kita punya andil dalam melahirkan anggota-anggota masyarakat yang soleh-soleh dan yang memperbaiki gitu. Semoga anakku ini bisa memperbaiki masyarakat gitu jamaah sekalian. Dan itu dari awal pernikahan. Begitu, Masya Allah.